kabarnya hari ini? Baik. Mantap. Sudah pada makan belum? Belum. Oke. Alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai kita untuk mengingat bahwasanya kita berada di negara Indonesia, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke? Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia, kebangsaanku, tanah air, marilah kita berjuang. Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, hiduplah negeriku, bangsaku dan semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, coba kita untuk konsentrasi, kita melakukan breathing sedikit. Tepuk 2, tepuk 3. Jiji kenapa bisa salah? Sudah sarapan Jiji? Oke, kita lanjut lagi ya. Tepuk sana. Tepuk 1. Oke. Halo Banu. Banu kenapa terlambat? Udah? Oke, semuanya tolong didengar ya. Ke minggu lalu, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen kalian satu-satu ya anak-anak. Nanti Ibu panggil bilang hadir. Ajiji, hadir, Kiki, hadir, Banu, Kevin, Akila. Oke, anak-anak, dikeluarkan buku temanya semua ya. Buka tentang seminggu lalu kita kan sudah belajar tentang pengalaman. Nah, inti kesimpulannya dari minggu lalu, setiap murid-murid yang ada di sini semuanya memiliki pengalaman. Misalnya pengalaman saat di rumah, pengalaman saat di sekolah, pengalaman saat di tempat wisata, ya kan? Pastikan mempunyai banyak pengalaman. Misalnya salah satunya di tempat wisata. Siapa yang pernah ke Danau Toba? Nah, kan banyak kan? Di Danau Toba itu ada apa saja? Ada banyak yang tidak bisa kita lihat di sini. Seperti kata si Jiji, kapal, apalagi danau, begitu gunung, ya kan? Pasir-pasir pantainya itu kan tidak ada di sini. Terus suasana dinginnya. Kemudian berbeda dari cerita si Beni yang saat ini. Si Beni di sini
saat liburan semester dia berada di rumah, dia malah membantu ibunya. Dia malah membantu ibunya, membantu ayahnya, membantu kakaknya, ya kan? Kemudian saat si Beni di rumah membantu ibunya, ibunya meminta kepada si Beni, tolong dong nak, gantikan baterai jamnya, kata ibunya. Namun karena si Beni kurang berhati-hati, berbeda ceritanya dengan si Beni. Si Beni saat liburan sekolah dia malah membantu ibunya, membantu ayahnya, membantu kakaknya membersihkan kamar. Pada saat si Beni membantu ibunya, ibunya minta tolong, Beni tolong gantikan baterai jam dinding kita itu, katanya. Baru karena si Beni kurang berhati-hati, kemudian si Beni bukan menjatuhkan sih, tapi jamnya terjatuh dari tangan si Beni. Kemudian sikap apa yang diambil si Beni? Yaitu si Beni meminta maaf. Maafkan Beni, Bu, Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam tersebut terjatuh. Nah, dari sikap si Beni tersebut, Beni melakukan tindakan yang sopan. Siapa di sini anak-anak yang pernah meminta maaf ketika disuruh ibunya lalu melakukan kesalahan dan kemudian meminta maaf kepada ibunya? Siapa? Ayo. Nah, bagus. Itu tandanya anak yang solih. Seperti itulah harusnya seorang anak. Dia meminta maaf kepada ibunya. Maafkan Beni, Bu, Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding. Kemudian Beni menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan dalam meminta maaf. Jadi anak-anak semua itu kalau misalnya disuruh orang tua, disuruh guru, atau disuruh nenek yang lebih tua dari kita, jika kita melakukan kesalahan, kita harus segera meminta maaf. Tapi meminta maafnya dengan kata yang sopan, yang santun. Sudah ngerti kan? Maka tugasnya coba anak-anak membuat cerita apa saja pengalamannya yang sudah dilakukan di rumah, di sekolah, atau di tempat-tempat saat wisata, jalan-jalan kemarin saat liburan. Buat tugasnya yaitu membuat cerita apa saja yang jadi pengalamannya ya. Sudah pada paham kan? Oh, jadi kesimpulan dari cerita tadi bahwasanya kalimat permintaan maaf itu hanya dilakukan jika kita melakukan kesalahan dan menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Kemudian dibaca lagi buku temanya ya. Si Beni teringat tentang tugas dari gurunya. Tugasnya yaitu mengukur panjang benda yang ada di rumah. Beni ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Apa alat yang digunakan? Oke, ini ada jam dinding. Ini apa? Jam dinding. Oke. Jadi di situ si Beni katanya mau mengukur panjang jam dindingnya. Kita kalau mengukur panjang menggunakan apa? Penggaris atau roll, ya kan? Terus apa aja benda yang pernah diukur dengan penggaris? Ayo, apa aja yang bisa diukur dengan penggaris? Banyak bukan? Seperti misalnya meja ini, buku ya kan? Buku. Kemudian pulpen. Kan banyak. Iya, pensil juga bisa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang ada dua, yaitu alat ukur panjang yang baku dan alat ukur panjang tidak baku. Kemudian
Contoh alat yang baku itu apa, Bu? Kan? Pasti pada belum tahu, bukan? Yaitu meteran, penggaris, jangka sorong. Yang satuannya adalah meter. Meter, sentimeter. Caranya yaitu dia diukur mulai dari 0. Ini jam dinding, perhatikan ya anak-anak. Ini ada penggaris. Kita ukur panjangnya dari mulai 0. Lihat, 0 itu dari yang paling ujung, ada tulisan 0 sampai ujungnya sini. Berapa ini? Nah, ini sudah didapat 26,5. Berarti panjang jam dinding ini adalah 26,5. Lihat, ini namanya panjang, ini namanya tinggi ya. Oke, yang ke samping ini namanya tinggi, yang ke bawah ini namanya panjang. Oke. Jadi kesimpulannya, mengukur alat ukur panjang yaitu menggunakan penggaris, roll, jangka sorong, ya kan? Mengukurnya mulai dari angka 0, dari angka 0 sampai batas di mana dia berakhir, ya kan? Sampai batas terakhirnya. Oke. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Lihat ya semuanya. Buka pintunya, Nak. Oke, mari kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Oke. Jadi di situ kan di gambar buku itu ada garis yang dibawahi warna biru kan. Nah, itu cara membacanya harus pendek. Harus pendek seperti yang ada di gambar sini. Garis yang dibawahi yang warna biru itu dibaca pendek ya. Jadi misalnya seperti ini. Pelangi-pelangi, nginya itu harus panjang karena yang itu digarisi warna merah. Nginya itu harus panjang ya. Oke, anak-anak sudah mengerti kan? Oke, jadi kesimpulannya dari lagu Pelangi-Pelangi ini kita mempelajari nada tinggi rendahnya ya. Seperti tadi kan contohnya pelangi-pelangi. Jadi pelangi-pelanginya itu harus cepat dibaca. Pelangi-pelangi, dinginnya itu baru dipanjangkan. Jadi ya pelangi-pelangi. Seperti itu ya. Oke, sudah paham semuanya anak-anak ibu kan? Oke, tugasnya di rumah dicari ya untuk nada-nada di lagu Pelangi berikutnya ya. Oke, kalau sudah siap besok dikumpulkan sama ibu di atas meja sini ya. Oke, sebelum pulang mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Boleh pulang ya, barisan sebelah kiri. Oke, barisan sebelah kiri boleh pulang. Oke. Sampai jumpa besok anak-anak ibu.